It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya dan kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sandi dari Perguruan Tinggi Universitas Halu Oleo, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya tinggal di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari, bagian Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, di Jalan Sawer Gading. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan dan menjelaskan beberapa budaya yang ada di kota saya. Di Kota Kendari ini, ada beberapa budaya yang dikembangkan oleh masyarakat. Yang pertama, ada budaya dari seni dan ada budaya dari makanan khas. Di Kota Kendari ini terdapat banyak budaya yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan budaya dari segi makanan khas dan budaya dari seni tari yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, budaya dari makanan khas, yang pertama ada yang namanya makanan sinonggi. Sinonggi adalah makanan khas suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang terbuat dari pati sari sagu, di mana suku Tolaki memiliki tradisi menyantap sinonggi bersama-sama yang disebut mosonggi. Nah, bagi suku Tolaki, sinonggi merupakan makanan pokok yang kini telah mengalami pergeseran makna dan bersaing dengan nasi. Di Sulawesi Selatan, masakan yang serupa dikenal dengan nama kapurung, dan di Kepulauan Maluku disebut papeda. Meskipun masakan-masakan tersebut memiliki kemiripan bahan, cara penyajiannya tentu berbeda. Untuk sinonggi, tepung sagu sudah dimasak, tidak dicampurkan dengan sayuran, kuah ikan, sambal, atau dabu-dabu, atau bumbu-bumbu lainnya, tetapi tergantung selera masing-masing. Nah, bagi suku Tolaki, sinonggi dahulu merupakan makanan pokok, tetapi saat ini telah menjadi makanan sekunder pengganti beras pada masa pencetli. Nah, walaupun merupakan makanan khas suku Tolaki, belum ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengkonsumsi sinonggi ini. Namun, makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam, layaknya beras. Mitosnya, Tolaki menyebut bahwa pohon sagu, bahan baku sinonggi, tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohalu di Sungai Konaweha, yang kini bernama Latomatua. Nah, dalam bahasa Tolaki ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Versi lain menyebutkan bahwa pohon sagu yang tumbuh di rawa-rawa tersebut sebetulnya berasal dari Maluku. Namun sinonggi diyakini budayawan lokal berasal dari kata posonggi. Posonggi atau osonggi bahasa Tolaki merupakan alat mirip sumpit terbuat dari bambu yang dihaluskan dengan ukuran panjang kurang dari 10 cm. Alat inilah yang digunakan untuk mengambil sinonggi dari tempat penyajian dengan cara digulung. Sinonggi juga diletakkan ke piring yang telah diisi kuah sayur dan kuah serta bumbu lainnya. Gulungan sinonggi di piring kemudian dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam mulut menggunakan alat serupa yang berukuran lebih kecil atau dengan jari. Sinonggi biasanya tidak dikunyah tetapi ditelan langsung. Dahulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Seiring perubahan zaman, sinonggi mulai tidak disimpan dalam dulang kayu, melainkan dalam baskom. Nah, perubahan ini diyakini penikmat sinonggi telah mengurangi kelegiatan rasanya yang khas. Begitu pula dengan penggunaan posonggi yang menghilang. Saat ini, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok untuk mengkonsumsi sinonggi ini. Budaya yang kedua
yaitu seni tari. Nah, di mana di kota Kendari ini dikembangkan budaya tari, yaitu tari Mondo Tambe. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbentuk dari berbagai suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Tari tradisional Mondo Tambe etnik Tolaki berawal dari tari Umora, yaitu tari perang yang bertujuan menyambut raja yang kembali dari peperangan setelah memenangkan peperangan, kemudian berkembang menjadi suatu rangkaian tari Mondo Tambe. Namun, seiring perkembangan zaman, tari ini mulai dikembangkan menjadi tarian kelompok tanpa merubah aslinya dan dijadikan sebagai tari persembahan untuk tamu dan seni pertunjukan. Ragam gerakan tari Mondo Tambe mempunyai 4 gerakan. Yang pertama, mesemba, kaki disilang secara bergantian, kemudian meputara, yaitu berputar, selanjutnya mesomba, gerakan duduk, dan mombehauka, bunga, melakukan gerakan hormat. Makna yang ada dalam gerakan tari tradisional Mondo Tambe etnik Tolaki setelah dilihat secara utuh dapat mengandung arti kesosialan bahwa bagaimana memperlakukan tamu dengan secara hormat, bijaksana, dan arif. Mondo Tambe adalah salah satu seni tari yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Arti kata Mondo Tambe adalah penjemputan, sedangkan arti menurut definisinya adalah tari Mondo Tambe atau disebut tari penjemputan merupakan tari untuk menjemput para tamu-tamu yang merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para tamu dan juga sebagai tanda rasa kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga para tamu yang berkunjung ke daerah mendapatkan rahmat dan keselamatan apabila kembali ke tempat tugasnya. Sekian dari saya, salah satu mahasiswa Permata Sakti tahun 2020. Kami cinta Indonesia. Inaku Umehei Indonesia. We love Indonesia. Terima kasih.